Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kembali ke pembahasan hadis. Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Pemahaman tentang man hafidha sudah pernah saya jelaskan. Ada yang berpendapat ya dengan menghafal, ada yang berpendapat dengan menyampaikan kepada umat meskipun tidak menghafal. Jadi, umpama ada orang menerangkan di majelis ta'lim atau di ceramah atau di karangannya atau lewat jalan apa saja sampai 40 hadis, ya sudah masuk di hadis ini. Terus bagaimana kalau hadisnya pendek-pendek gitu? Ada orang ingin di hari kiamat dikumpulkan Allah Ta'ala di kelompok para ulama, para fuqaha, meskipun dia bukan ulama, ingin masuk kuntulahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Karena keterbatasan ilmu, dia pilih 40 hadis yang pendek-pendek. Man somata naja sumu tasihu. Masuk, enggak apa-apa itu. Sampaikan saja. Dan pasti terjadi. Sebab ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ba'athahu Allah faqihan 'alima. Allah Ta'ala akan membangkitkan dia sebagai faqih, orang yang faham agama. Wa fi riwayat Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Rasulullah, kuntu yakni Rasulullah pada hari kiamat menjadi saksi bagi dia dan syafi', memberi syafaat. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dikatakan kepada itu orang, masuklah engkau dari pintu surga yang mana saja. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, kutiba, dia dicatat, fi zumratil ulama, di kelompok ulama, wa husyira, dan dikumpulkan fi zumratis syuhada, di kelompok orang-orang yang mati syahid. Wattafaqa, dan telah sepakat, al-huffadhu, para huffaz, ala annahu hadithun dha'ifun, hadisnya dha'if, isnadnya maksudnya, wa in kathurat turuquhu, meskipun banyak jalan-jalannya, tapi ya yu'mal bi fadailil a'mal. Wa qad, dan sungguh, sannafa, telah mengarang al-ulama, para ulama radhiyallahu anhum, fi hadzal babi, di dalam bab ini, masalah mengumpulkan 40 hadis, ma la yuhsa, yang tidak terhitung, minal musannafat, daripada karangan-karangan. La yuhsa ya, jadi sangat banyak. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi, maka pertama yang aku tahu mengarang arba'in hadis, Abdullah ibn al-Mubarak, Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak, thumma Muhammad bin Aslam at-Tusi, al-alim ar-rabbani. Alim rabbani berarti ya alim ya wali, arif billah.
ثم الحسن بن سفيان النسائي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم. Abu Nu'aim sahib pengarang kitab Hilyatul Auliya juga punya 40 hadis ya. Kemudian Al-Hafiz Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Uthman As-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakr Al-Bayhaqi. Masya Allah, ini ulama-ulama kubar. Wa khalaiqu la yuhsawna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Dan masih banyak, tidak kehitung. Kalau kita berpikir, ya khair, itu hadis dhaif, kita ikuti terangan bahwa hadis tentang man hafidha ala ummati dhaif. Tapi coba kita berpikir lebih jauh. Ini ya tadi disebut nama-namanya itu, wallah ini kubarul ulama, kubarul auliya ini. Orang-orang yang kalau mereka mengaku bertemu Rasulullah SAW yaqadatan ba'da mautin Nabi, la saddaqnahu, kita bakal percaya, ini kubar ini. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, Sayyidina Muhammad bin Aslam, Al-Imam An-Nasai, tadi itu Al-Hafidh Abu Nu'aim, dan lain-lain. Malah masih ada wa khalaiqu la yuhsawna. Artinya apa? Kalau sudah tokoh dunia, tokoh besar, al-jami' baina ilmai al-zahir wal batin, mengamalkan itu, berarti benar itu ajaran. Kita harus ikuti. Kumpulkan 40 hadis, sebarkan. Di majelis ta'lim, di mimbar, ya dengan dihafal, disampaikan, dikarang dengan cara apa saja. Pilih, sudah terserah, bebas, yang penting 40. Memang angka 40 kan di Islam ini banyak pembahasannya kan. Tirakat 40 hari, hadis ini 40. Penentuan orang soleh apa tidak soleh 40. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul 40. Angka 40 ini memang angka terhormat di Islam ini. Apalagi itu, man akhlasa lillahi 40 yawman tafajjarat yanabi'ul hikmah min sadri ila lisani, dan lain-lain. Dan tidak harus menunggu Anda menjadi alamah baru menyebarkan 40, ya tidak. Ini ibadah kok ini. Ibadah, dan salah satu ibadah yang bangsa istidadiyah, persiapan kita biar nanti kalau kita sudah di akhirat, kita sudah mati, kita ambil hasil dari penyebaran kita 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting tadi itu, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Ini yang paling penting ini. Jadi kita masuk di kelompok yang Nabi mau menjadi saksi buat kita yaumul qiyamah dan mau memberi syafaat kita pada hari perhitungan. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala fi jam'i 40 hadithan iqtida'an bihaula'il a'immatil a'lam wa huffazil Islam. Nah, Imam Nawawi sendiri istikharah. Masya Allah. Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Istikharah itu jadikan ibadah harian gitu. Termasuk amalan Syekhul Imam Al-Hafidh dan Al-Imam Al-Habr harian itu. Kedua beliau itu maitur istikharah yaumiyan itu. Istikharah untuk semua aja yang akan kita lakukan di hari itu. Wa qad dan sungguh istakhartu Allah Ta'ala, aku beristikharah kepada Allah Ta'ala fi jam'i 40 hadithan, di dalam mengumpulkan 40 hadis
iktidaan karena ikut bihaula'i la'immatil a'lam. Imam Nawawi aja ngomong gini, mengikuti ulama-ulama besar tadi itu yang dibacakan nama-namanya. Bihaula'i dengan mereka, al-a'immah, imam-imam, al-a'lam, yang diibaratkan seperti bendera-bendera. Ay alladzina yuhtada bi'ilmihim kama yuhtada bil-a'lam ila at-tariq. Wa huffadhil Islam, dan huffad bisa diartikan hafid-hafid, bisa diartikan penjaga-penjaga agama. Waqad, dan sungguh, ittafaqa, telah sepakat, al-ulama'u, para ulama, ala jawazil amali, atas bolehnya amal, bil hadits dhaif, dengan hadis dhaif, fi fadailil a'mal, di dalam fadilah-fadilah ibadah-ibadah. Wa ma'a hadza, dan dengan ini, falaysa i'timadi ala hadzal hadis, persandaranku bukan pada hadis ini, bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah, sabda Nabi di hadis yang sahih, liyuballighish syahidu minkumul ghaib, supaya menyampaikan orang yang menyaksikan langsung, orang yang hadir, minkum, dari kalian, al-ghaib, kepada orang yang tidak hadir. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam nabbara, membaguskan. Siapa Allah imra'an, seorang, sami'a, mendengar itu orang, maqalati, ucapan aku, hadis aku Nabi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Fawa'aha, fa'addaha kama sami'aha. Fawa'aha, kemudian dia menghafal maqalati, fa'addaha, kemudian dia melaksanakannya, kama sami'aha, sebagaimana dia telah mendengarnya. Kalau masalah nabbara ini, nabbarallahu imra'an, akan membaguskan, mengelokkan orang-orang yang hafal hadis itu. Syaikhul Imam sering membahas itu. Malah pernah ada pembahasannya Syaikhul Imam, muka yang paling mendekati mirip dengan muka Rasulullah SAW adalah muka ahlul hadis. Kenapa? Sebab dapat doa ini kan doanya Nabi ini. Naddarallahu imra'an, itu akan, semoga Allah membaguskan itu. Tapi memang iya ya, ahlul hadis mukanya memang beda. Ya, lihat aja Syaikhul Imam Al-Hafidh, terus Syed Muhammad Maliki, siapa lagi itu yang nyata gitu, kelihatan benarnya hadis nabbarallahu imra'an sami'a maqalati, fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Satu lagi itu siapa itu, ada yang difoto wali-wali itu. Kalau saya nggak salah ingat, Syed Muhammad As-Sirri itu. Tuh kelihatan betul itu. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Terus guru-gurunya Imamen itu, yang sempat sampai ke kita fotonya itu, minal muhadditsin, siapa? Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kan kelihatan. Siapa lagi itu? Sayyidin Nabhani dan lain-lain. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ini nih, enggak taunya ada pembahasannya di sini nih, di syarah. Faidatun fi fadli ahli al-hadis. Ra'a ba'dul ulama al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil manam, faqala lahu,
anta qulta naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Sebagian ulama bermimpi Nabi terus bertanya di mimpi itu, ya Rasulullah, apakah Paduka mengatakan hadis naddarallahu imra'an ila akhirih? Qala na'am. Jawabnya Rasulullah, ya. Wa wajhuhu yatahallalu bisurur. Wah, ceria, berkilau-kilau muka Nabi itu. Ana qultuhu. Saya memang mengatakan hadis itu. Wa qarrarahu thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kata-kata itu 3 kali. Ana qultuhu, ana qultuhu, ana qultuhu. Wa nuqila an sayyidi Muhammad Asy-Syadzili anna ahlal hadits ukhtussu min duni sa'iril ulama bi annahum la tazalu wujuhuhum nadiratan li da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam lahum bi qawlihi naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Sungguhnya ahlul hadis itu diberi khususiyah. Jadi ada khususiyah, kelebihan daripada ulama yang lain. Ulama kan banyak kan, muhaddisin, fuqaha, mufassirin, nuhah dan lain-lain. Khususiyahnya ahlul hadis itu la tazalu wujuhuhum nadiratan. Mukanya itu selalu elok, selalu bagus, indah dipandang. Terus indahnya itu indah Rabbani ya, bukan karena mereka ganteng dari kecil, nggak kesana pembahasannya. Jadi dibaguskan gitu sama Allah itu. Limadha lida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum biqaulihi naddarallahu imra'an ila akhir hadis. Sebab mereka mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustajab. Wa min nadhmil Jalal as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih man kana min ahli al-hadith fa innahu dhu nadratin fi wajhihi nurun sata' inna an-nabiyya da'a bi nadrati wajhi man addal haditha kama tahammala wattaba'. Siapa-siapa termasuk ahlul hadis, maka sungguh dia itu mempunyai keelokan wajah dan ada cahaya yang memancar di wajahnya. Karena Rasulullah SAW telah mendoakan keelokan rupa orang yang menyampaikan hadis, tahammala, membawa hadis, wattaba'a, dan mengikuti hadis. Wa fil hadis man adda ila ummati hadisan wahidan. Ini sekarang satu hadis ini. Kalau dari tadi yang dibahas kan 40 hadis. Man adda, siapa yang melaksanakan, maksudnya menyampaikan, ila ummati, ke umatku, hadisan wahidan, satu hadis saja. Yuqimu bihi sunnatan, yang menegakkan dengan hadis itu satu sunnah Nabi. Aw yaruddu bihi bid'atan, atau menolak dengan hadis tadi satu bid'ah. Falahul jannah, maka bagi orang itu surga. Allahumma ij'alna minhum. Thumma minal ulama'i, kemudian dari sebagian ulama, man jama'al arba'ina fi usuliddin, mengumpulkan 40 hadis khusus ilmu tauhid, usuluddin, yakni at-tauhid. Wa ba'dhum fil furu', sebagian tentang furu'iyah. Wa ba'dhum fil jihad, 40 hadis tentang jihad. Wa ba'dhum fil zuhdi, tentang zuhud. Wa ba'dhum fil adab, tentang adab. Wa ba'dhum fil khutab, tentang khutbah-khutbah. Nah, boleh cari arba'in hadis khusus tentang
ru'yatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khusus itu. Man ra'ani fil manam, man ra'ani bangsa gitu-gitu tuh. Kumpulkan arba'in. Apalagi? Kumpulkan lagi salat ala Nabi. Ya sudah ada sih, tapi enggak ada masalah. Kumpulkan saja. Fi Sofail Galab tentang salat sunnah. Wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Semuanya adalah maksud-maksud yang baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan ridha kepada gosit-gosit tadi, orang-orang yang punya niat mengumpulkan 40 hadis tadi. Waqad sungguh ra'aitu, aku berpendapat, jam arba'ina, mengumpulkan 40 hadis, ahamma min hadza kullih, yang lebih penting dari ini semua. Wa hiya arba'una hadisan, yaitu 40 hadis mushtamilatun, yang meliputi ala jami'i dzalik. Jadi ya ada usulnya, ada jihadnya, ada zuhudnya. Pokoknya masalah-masalah agama yang penting-penting itu dijadikan satu sama Imam Nawawi. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawaidid din. Setiap satu hadis menjadi satu kaidah yang agung daripada kaidah-kaidah agama. Qad wasafahul ulama, yang para ulama telah menerangkan, bi anna madaral islami alaih, bahwa perputaran Islam dalam hadis tadi, au huwa nisful Islam, atau setengah Islam, au thuluthuhu, atau sepertiganya, au nahwu dzalik. Thumma altazimu fi hadhihi al-arba'ina an takuna sahihatan. Ini Imam Nawawi nih, cakep. Thumma altazimu, kemudian aku menetapkan, fi hadhil arba'in, 40 hadis ini harus sahih. Jadi benar Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu pernah bahas setiap kelompok ulama, ya tergantung beliaunya itu siapa. Kelompok fuqaha ya pasti mengatakan al-fiqhu afdal. Kelompok muhaddisin pasti mengatakan al-hadithu afdal. Kelompok mutakallimin pasti mengatakan ilmu kalam harus lebih. Katanya Imam Ghazali, siapa yang benar mereka itu? Semuanya benar. Sebab beliau-beliau itu ishtighalnya dengan yang ada di hadapannya. Saya alhamdulillah sempat melihat langsung dan berkumpul meskipun sebentar ya dengan Syed Muhammad Al-Maliki. Di beberapa kali saya umroh pasti saya wajibkan ke sana. Itu yang paling saya senang itu yaitu, oh begini modelnya ahlul hadis. Jadi ingat ke Ustadzul Imam, ya mirip-mirip begitu. Saya sempat kumpul meskipun sebentar dengan Sayyidi Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, meskipun beliau sudah udzur waktu itu. Dengan Sayyidi Al-Habib Al-Arif Billah Hasan bin Abdullah Syadiri, Sayyidi Al-Habib Salim, dan lain-lain, kan kelompok fuqaha. Habib Salim muhaddis juga. Tapi kan enggak mukhtas. Kalau Sayyid Muhammad kan kelihatan banget itu. Ikhtisasnya fil hadis kayak Ustadzul Imam. Nggak berani kalau saya suruh mutuskan man afdal, kelompok mana, serem. Itu ada apa, kayak ada saltoh gitu. Kalau lagi deket beliau-beliau itu kayak kita yang dikuasai. Jadi saat kita di kelompok muhaddisin tuh secara otomatis kita menganggap ahlul hadis afdal, itu otomatis sudah ke bawah kita, kesedot. Kalau lagi kumpul dengan orang-orang ahlu tariqah kayak Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suggaf yang yaghlub alaihim at-tasawuf, ya kayak ilmu tasawuf afdal. Jadi cocok saya sama pendapatnya Imam Ghazali, semuanya sahih sudah itu. Kalau saya sekarang setelah tua gini jadi bisa mengambil kesimpulan, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun
gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Jadi kalau ingin yang kumpul semua ma manallahu 'alal muhadditsin wa ma manallahu 'alal fuqaha, yang wali-wali itu, wa ma manallahu 'alal mutasawwifah, ya kumpulnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ziyadah, ya pasti begitulah. Haula kan najm ya, bintang. Anjum, kelompok-kelompok itu. Syamasnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang beda-beda. Suasana ruhaniyah yang kita rasakan saat kita di majlisnya ahlul hadis dengan saat kita di majlisnya ahli thariqah, dengan saat kita di majlisnya yang yaghlub alaihim al-fiqh. Syekhuna Abu Yahya itu beliau mursyid thariqah. Kemudian apa lagi ya? Mutasawwif, kan ahli ihya. Tapi yaghlub alaih al-fiqh lah Buya itu. Yang betul-betul kelihatan itu fikihnya Buya itu. Jadi kalau kita di Buya, oh jangan aneh-aneh, nggak boleh ada fikih keliru. Suasana ruhaninya yang kita rasakan saat berada di majelis-majelis beliau memang beda-beda. Alhamdulillah, adraknahum wa hadarna majalisahum wa intafa'na bi'ulumihim wa barakatihim wa asrarihim. Insyaallah yasilukum asrarhum wa ulumuhum wa ma manallahu lahum. Wa ma'dhamuha fi sahihayil Bukhari wa Muslimin. Di paling banyak diambil dari Bukhari Muslim. Wa adhkuruha mahdhufatal asanid. Saya menyebutkannya enggak pakai isnad. Liyashula hifdhuha, supaya memudahkan menghafalnya. Wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah taala. Wa ya'umma, dan menjadi umum, al-intifa'u, mengambil manfaat, biha insyaallah taala, thumma utbi'uha bibabin fi dhabti khafi alfadhiha. Kemudian aku mengikutkan satu bab di dalam mengharokati yang samar daripada lafaz-lafaznya. Syekhuna Mu'allim Abdul Mu'id Abbas itu kan ahli bahasa itu. Selain ahli nahwu, bahasa Arabnya hebat. Itu pernah ngomong ke saya, bahasa itu paling sulit, kata beliau, kitab-kitab hadis memang. Jadi kalau baca sudah alfadhul hadis, harus ada maraji', harus pegang syarah ya. Paling sulit itu nyari maraji'. Ma'anal hadis wa yanbaghi dan layak likulli raghibin fil akhirah, bagi orang yang senang ingin tentang urusan akhirat, an ya'rifa hadhil ahaditsa, untuk mengetahui hadis-hadis ini, lima ishtamalat alaihi minal muhimmat, lima karena apa-apa, ishtamalat yang terkandung, alaihi padanya, minal muhimmat dari masalah-masalah penting, wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'it ta'at, dan terkandung padanya minat tanbih, daripada memperingatkan atas semua ta'at-ta'at. Wa dzalika, dan hal itu, zahirun, jelas, liman tadabbarahu, bagi orang yang merenungkannya. Saya tambahkan lagi ya, setiap yang ikut ngaji Arba'in Nawawi, tolong dikuatkan niatnya, istimdad al-asrar wal barakat minal imamin Nawawi nafsih, dari Imam Nawawi itu kutub ya, dan dari rijali silsilah. Artinya yang saya menerima isnad kitab ini, terutama Syekhul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Habib Abdullah Bil-Faqih, Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, dan semua isnad saya banyak banget ini tentang Arba'in Nawawi. Semuanya itu diniati, kita yang kotor ini biar ketetesan asrar, barakat, khususan dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus ke bawah sampai Imam Nawawi, terus sampai ke Imamen. Itu diniatkan dia baca kitab Arba'in Nawawi, dia baca Ihya, wa ana ajaztukum kama ajazani
masyayikhi fi qiraati al-arba'in an-nawawiyah. Wa 'ala Allah i'timadi, dan kepada Allah persandaranku, wa ilaihi, dan kepada Allah tafwidhi, penyerahanku, wastinadi, dan persandaranku, walahul hamdu wan ni'mah, bagi Allah alhamdu, pujian, wan ni'matu, dan nikmat, wa bihit taufiqu wal ismah, ya Allah, dan dengan Allah taufiq wal ismatu, pencegahan daripada maksiat. Allah ya'simuni wa iyyakum min ma'asih. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.